Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tegur Sapa. Malam hari ini bersama dengan saya Muhammad Khotimul Umam kembali menegur dan menyapa teman-teman sekalian. Nah, malam hari ini akan saya undang tamu yang istirahat sinyalnya mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini belum keluar ya? Nggih, wajan jenengan belum keluar. Enggak, ini sinyalnya sangat buruk ternyata di rumah ya. Mulai kelihatan. Mau hilang lagi. Jangan Ini pakai sudah pakai Telkomsel SIM sudah apa? ini. Telkomsel. Oh, Enggak, tapi karena sinyal full full sinyalnya. Ya karena memang Telkomsel daerahnya ya. di Mojokerto lagi ada promo gila-gilaan itu loh. Yang 1000 giga. Oh, Jadi hmm, yang make itu banyak banget. banyak. Enggak. Belum keluar juga ini. Tapi sudah nyala kamera sampean. Enggak, ini nyala. Jenengan sudah terlihat. Di sini sudah terlihat. Oh, Cuma saya yang belum keluar sudah ini. terlihat. Enggak, Heeh. kok aneh ini. Lah, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah. Pun. Ngapunten, ngapunten. Sampun. Alhamdulillah. Akhirnya usaha kita mudah-mudahan nanti tetap seperti ini lancar. Amin, amin, amin. Oke Mas, kembali lagi tadi Iya, permasalahan iya. kebanyakan teman-teman hari ini itu kan banyak hal, yaitu kegiatan fenomena yang terjadi di media sosial. Nah, makanya kita mengusung tema santun bermedia sosial. Nah, Betul. kira-kira kira-kira jenengan sekarang itu kegiatannya apa saja di KPID? Ada kegiatan apa? Jadi sebenarnya gini, Mas. Saya kan kalau di KPID tugasnya itu sebagai staff monitoring KPID Hmm. Jatim. Jadi tugas saya di sana itu memantau atau memonitoring isi siaran atau konten televisi dan radio se-Jawa Timur. Nah, Hmm. akan tetapi karena kita posisinya berada di Surabaya, alhasil kita tidak bisa menjangkau seluruh Jawa Timur ya karena memang Hmm. keterbatasan eh, alat atau tim kita sendiri. Jadi kita hanya sebatas di metropolis lah bahasanya kita Hmm. Surabaya dan sekitarnya bisa Mojokerto, eh, Gresik dan Sidoarjo seperti itu. Jadi Lamongan nggak bisa, Mas? Lamongan belum bisa, Belum bisa. belum bisa. Oh, Jadi berarti KPID enggak. Jawa Timur itu lebih melihat apa memonitoring konten-konten televisi kedaerahan gitu. Iya Televisi-televisi betul. yang memang apa berada di daerah wilayah Jawa Timur. Enggak betul. Jadi kan Oh, iya sesuai iya dengan iya. itu Mm-mm. namanya. Kalau KPI itu kan KPI itu ada KPI pusat dan juga ada Mm-mm. KPID. Kalau KPI pusat itu Mm-mm. wewenangnya atau wilayahnya itu televisi nasional. Oh, oh. Nah, kayak SCTV, RCTI dan lain sebagainya. Kalau kita di Jawa Timur, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Timur, ya kita wewenangnya adalah pengawasan di Jawa Timur. Seperti itu, Mas. Dan itu hanya Contoh-contoh sebatas televisi televisinya, dan radio. hmm, sebatas Nggih, televisi dan radio saja nih. Contoh nggih. televisinya kayak TV 9 gitu. Betul, nggih. Leres TV Terus 9, TV Arek TV, ada TV ya. BBS. Nah, nggih. Hmm, Citra Seperti TV itu. masuk. Citra TV masuk. Kemarin saya Oh dari ya, sana. itu Lamongan. Iya, Lamongan, betul. Citra TV Nggih, ya. Lamongan. Leres. Kemarin saya dari sana. Habis selain memonitoring dari Surabaya, kita Hmm. juga memonitoring secara langsung ke daerah-daerah. Jadi kita Hmm. yang turun langsung ke sana, kita memonitoring, memantau apakah sesuai dengan
eh, jaringan yang telah dipakai, itu kayak misalnya Citra TV Lamongan, terus ada kalau misalnya di Malang itu ada di Batu TV, UB TV, Probolinggo juga ada, Madura juga ada. Jadi kalau kita nggak bisa lewat dari Surabaya, otomatis kita yang mendatangi mereka. Yang benar ke sana ya. NG, betul. Dan catatannya adalah hanya di lingkup televisi dan radio Dan saja. betul, NG. Untuk apa namanya? Untuk media sosial dan lain sebagainya bukan kembali kepada wewenang KPID. Belum. Akan tetapi masih dalam ranah Kominfo. Kalau media sosial dan lain sebagainya itu masih ranahnya Kominfo. Kita kan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu kita hanya sebatas melakukan pengawasan dan monitoring. Televisi dan radio khususnya. Namun kan kalau sekarang itu kita lihat ya Mas, banyak ya media-media televisi atau radio yang melakukan konvergensi media. Jadi mereka istilahnya itu memperluas jaringan mereka, menambah media. Jadi kita kan biasa ya, kalau kita biasanya lihat YouTube, biasa lihat Instagram ya, media sosial, itu kan selalu ada kayak media sosialnya mereka. Nah, itu penambahan pemancar luasan mereka. Kalau di YouTube itu sering kita lihat biasanya ada Net TV 86 siarannya itu diupload di YouTube. Ada SCTV yang kemarin sempat rame juga. Ada RCTI dengan Indonesian Idol-nya. Nah, nah, itu kan mereka mencoba untuk memperluas jaringan mereka. Betul. Tapi itu kira-kira boleh nggak ya? Sebenarnya boleh ke platform lain. Iya, sebenarnya boleh karena memang nggak ada aturan, belum ada aturan yang mengikat mereka. Nggih, betul. Jadi kan makanya terus kemarin itu yang viral di media sosial, di media-media platform media yang SCTV sama RCTI kalau tidak salah itu yang kemarin sempat melakukan. RCTI dan News TV. News TV, itu yang melakukan judicial review undang-undang penyiaran. Nah, itu karena keinginan mereka itu kan agar sama-sama ada regulasi atau aturan-aturan yang sama dengan lembaga penyiaran. Seperti itu, Mas. Jadi kan kalau di televisi dan radio itu ada controlling. Yaitu kita, KPI Pusat dan Kominfo. Kalau di platform digital, misalnya media sosial dan lain sebagainya, misalnya kalau YouTube, Instagram, Twitter, itu sampai sekarang kan belum ada regulasi atau aturan yang mengikat mereka. Jadi kita semua itu bebas melakukan yang kita inginkan di media sosial kita sendiri. Bahasanya lost doll, nggak ada aturan yang mengikat. Lost doll ya. Jadi lost doll sakarpe. Meskipun itu konten-kontennya itu tidak jelas, kayak guyonan-guyonan, giveaway gitu kan, ya istilahnya ada yang penting, ada yang nggak penting gitu ya, tetap aja mereka buat konten gitu karena nggak ada aturan. Jadi wis enjoy lah mereka itu, karena wis sakarepku ya bisa ya, kecuali kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita ya bisa memanfaatkan media sosial atau platform digital dengan semaksimal mungkin. Seperti itu, Mas. Nah, makanya kalau seandainya tidak, kalau memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu, tentang pembuatan konten-konten dan sebagainya, maka kira-kira ya sebagai masyarakat
ya wajar ya ketika dia membuat konten-konten yang keluar dari aturan atau norma-norma kemanusiaan. Contohnya kemarin sampai ada konten membuat bantuan tapi ternyata isinya sampah dan itu di penjara. Nah, kira-kira regulasi yang menentukan itu seperti apa? Oke, jadi Apakah ini memang itu berarti menarik langsung sekali ya. dilaporkan ya? Semacam apa? Hmm. Halo, Oke, ya gimana halo. Mas? Jangan Ya, ulangi jadi itu soalnya kan, tadi macet. oke. Jadi itu kan memang, eh, waduh, sampai Eh, siap, siap, siap. Jadi selain itu, makanya terus kemudian ada yang namanya Undang-Undang ITE, ya dah. Nah, hmm, Undang-Undang ITE itu juga sampai saat ini masih rancu atau masih belum ada belum jelas kejelasan ya. atau belum jelas. Itu sebenarnya mengatur siapa dan untuk siapa sebenarnya. Nah, Tapi itu juga sangat berbahaya buat kita-kita semua. Artinya hmm, semacam konten-konten atau giveaway yang kemarin sempat viral itu memberikan hadiah-hadiah atau bantuan yang berupa hmm, sampah, itu kan juga masuk penjara akhirnya. Karena membuat ya. keresahan di masyarakat. Nah, akhirnya kan Hmm, kalau sudah membuat keresahan di masyarakat, kemudian ada yang mengadu, ada yang mengadukan. Nah, itu baru bisa. Kalau sudah ada yang mengadu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, itu bisa terkena sanksi atau terjerat pidana. Seperti itu, Mas. hmm, Jadi makanya kita hmm. itu sudah diberikan apa media Wewenang, ya dengan wewenang leluasan. leluasan Ya. untuk memanfaatkan sebaik mungkin ke hal-hal yang positif ya. Ya kan anak muda zaman sekarang itu ya tentu berbeda dengan zaman kita ya. Kalau saya kan kelahiran 96, ini Mas Umam tahun berapa? 95. 95 ya, terpaut 1 tahun saja. 2 tahun. Cuman enggak, perkembangan teknologi saat ini itu memang sangat cepat. Nanti pandemi sana. Lebih cepat daripada regulasi atau aturan. Itulah yang menyebabkan ketertinggalan pemerintah dalam Hmm, melakukan pengelolaan informasi dan teknologi saat ini. hmm. Nah, itu kan suatu apa ya? Kalian menjadi salah satu keteledoran apa gimana sebenarnya pemerintah ini? Lebih dahulu, jadi lebih lebih dahulu lebih ke dahulu lebih kayak ada kejadian terdahulu baru nanti dipikirkan apa regulasinya, bagaimana cara Iya, mengatasinya, seperti itu ya. enggak. Jadi kalau kalau dihukum Dan sebenarnya kan saya kan jarang anak jarang hukum, ya. sekali Enggak. eh, dan memang jarang sekali pemerintah mendahului misalkan menganalisa oh kira-kira generasi masa depan itu adalah kebanyakan generasi masa depan itu kebanyakan kebanyakan apa namanya melakukan misalkan dulu waktu belum belum ada media sosial yang seviral ini yang tidak bisa lepas dari tangan kita. Pemerintah sudah mengatur sedemikian mungkin agar kita nanti bisa taat dalam bermedia sosial dan seterusnya. Berarti apa tidak seperti itu, Mas? Iya, Rata-rata kalau ada kejadian apa baru dibuat baru undang-undangnya, pemerintah baru hadir. dibuat aturannya. Enggak. Jadi kalau dalam hukum, istilah hukumnya itu asas legalitas. Jadi baru Hmm. ada permasalahan dulu, baru kita hadir untuk mengaturnya. Dan Hmm. itu sering terjadi di kita. Karena memang di sini pemerintah memang belum benar-benar serius ya. Kalau saya katakan Hmm.
dari sejak tahun 2014 kira-kira itu revisi undang-undang itu sampai sekarang belum diselesaikan. Ya undang-undang tentang penyiaran gitu. Jadi inilah ketidakseriusan pemerintah dalam menanggapi atau menangani percepatan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya khususnya di media sosial dan penyiaran. Memang karena dikuasai oleh orang-orang tua sehingga anak muda tidak mendapatkan tempat di situ, atau bagaimana? Bisa jadi seperti itu, ya. Coba kita lihat, ya. Kalau di media penyiaran, lembaga penyiaran ya, televisi dan radio, yang segmentasinya tentulah orang tua-tua. Kalau sekarang loh ya, itu orang tua. Nah, anak mudanya kemana? Anak mudanya sudah bergeser ke media sosial. YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, seperti itu, Facebook, bahkan semuanya bergeser. Kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat, Pak Hartley, bidang penyiaran beliau, itu hampir 77% masyarakat Indonesia, tentunya anak muda ya, itu aktif di dunia media sosial dibandingkan dengan media penyiaran, televisi dan radio saat ini ya. Nah itu tentunya aktivitas-aktivitas generasi saat ini itu lebih cenderung atau condong ke media sosial. Nah, makanya tidak jarang kan kebanyakan teman-teman kita hari ini ya banyak yang sukses, teman-teman milenial banyak yang sukses melalui media sosial. Betul. Padahal membuat video-video yang sederhana, ada yang membuat video-video dengan usaha yang sangat maksimal. Betul. Ya itu karena globalisasi. Betul. Media sosial, kita bebas melakukan apa saja, sehingga unek-unek anak muda hari ini bisa diluangkan di media sosial, mulai dari curhatan, mulai dari kegelisahan yang dialaminya diungkapkan di media sosial, membuat status di WA dan seterusnya. Nah, namun tidak banyak pula anak-anak muda hari ini itu jarang yang cerdas dalam menyikapi gejolak-gejolak itu, dalam menyikapi hal-hal itu tentang banyaknya informasi yang masuk di dalam HP kita. Kalau biasanya dalam bahasa keseharian kita era disruption, di mana kejelasan hari ini agak bisa dikatakan kurang, nggak tahu mana yang jelas, mana yang sanadnya jelas, mana yang sanadnya nggak jelas. Itu kita semuanya disajikan di HP kita. Betul. Nah, agar bisa menangani hal itu bagaimana, Mas? Menanggapi di dunia disruption ini, di era disruption ini. Terima kasih. Jadi Mas Umam, betul. Inilah terus kemudian kenapa muncul pertanyaan di mana pada saat ini dinamika dan pengaruh media sosial itu sangat penting. Kiranya bisa kita memposisikan diri, di mana sih kita sebenarnya? Kalau kita di media sosial, kita ketahui bahwa di media sosial itu kan sangat bebas ya kita. Boleh saya katakan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, membuat status, membuat informasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga harus sadar bahwa kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Seperti itu. Jadi apakah terus kemudian kita sebebas-bebasnya? Tentu tidak. Ya kita harus cerdas. Mana sih sebenarnya informasi yang penting
penting buat kita, belum tentu penting buat orang lain. Ya toh. Jangan terus kemudian penting menurut kita, terus diupload, terus diposting, terus di nganu. Lah, gara-gara postingan kita itu melukai hati orang lain atau pihak-pihak lain yang melihat. Nah, itu nanti kemudian akhirnya panjang, berbuntut panjang. Kalau saya lihat ya, saya amati itu biasanya di Instagram itu ya, saya biasanya main Instagram soalnya Mas. Twitter jarang soalnya. Twitter jarang. Apalagi Facebook sekarang sudah jarang banget ya. Kalau di Instagram itu, misalnya yang kemarin ya, kalau saya mengikuti Instagramnya Minang Kocak, Barcelona kalah dengan apa kemarin ya, Bayern Munchen 8-2. Ya, Bayern Munchen. Itu luar biasa. Iya, halo Mas Umam. Jadi saya lanjutkan, Saya lanjutkan, terkait 8-2. Barcelona kalah. Iya, 8-2. Jadi 8-2. Itu sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu itu dalam kolom komentar apapun itu selalu keluar. Nah, itu kan selalu sudah rame, ya? Iya, selalu rame. Jadi apa ya? 1 hari 2 hari selesai ya. Saya kira itu sudah selesai lah. Itu tidak, itu masih digoreng lagi. Nah, itulah kemudian jangan sampai membudaya atau mentradisi di kita. Itu nggak baik. Artinya ada orang sakit hati karena hal-hal tersebut, yang kalau dalam Islam kan kita ya jangan sampai melukai hati orang lain. Ya kita harus menjaga diri. Jadi segala bentuk informasi, segala bentuk data, apakah itu penting atau tidak penting, kiranya perlu disaring terlebih dahulu, difikirkan terlebih dahulu. Ya, yang cerdas dulu, yang cerdas gitu loh, maksudnya itu ojo asal-asalan sakar sing solutif titik loh, ojo sakar PDW. Jadi berhubung dol nggak ada regulasi atau aturan apapun, itulah yang kemudian mereka bebas. Akhirnya apa? Dampaknya adalah karena kebebasan mereka, akhirnya banyak hal-hal negatif yang mereka lakukan. Yang kemudian secara tidak sengaja ataupun sengaja kadang-kadang terposting, yang terupload. Nah, itu kan sudah berbahaya gitu. Eman-eman kan gitu. Sebenarnya kita kalau dan sudah kebanyakan gimana? Jadi kalau kita kan sudah istilahnya sudah difasilitasi internet dengan sangat mudah, dengan teman-teman saudara kita sudah sangat terkoneksi dengan mudah, tidak perlu repot-repot kita datang ke sana ke sini, baik rapat ataupun ngobrol ataupun apapun, itu kan kita sudah dengan sangat mudah bisa mengakses. Nah, seperti itu. Apalagi di dalam industri 4.0 banyak sekali perubahan yang menjadi nyata. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau pekerjaan, dulu kan kita ketahui biasanya orang-orang pekerjaan biasanya buruh pabrik atau perkantoran, seperti itu. Kalau sekarang, anak-anak muda sudah agak jarang ya yang istilahnya kalau ikut ke pabrik atau ke apa ya ada, tapi sangat jarang kalau sekarang. Lebih cenderung sangat jarang, lebih cenderung ke platform-platform digital. Itulah yang Mas Umam katakan tadi, globalisasi atau perpindahan. Banyak sekali bermunculan profesi-profesi di platform digital. Kayak anak kecil-kecil zaman sekarang itu, kalau ditanya apa cita-citamu, dokter, guru, nggak ada.
apa Nggak YouTuber tahu. katanya. YouTuber. YouTuber, iya, YouTuber, TikToker, Instagramer. Bahkan kalau sekarang, Mas, itu di Instagram sendiri itu bisa dibuat eh, kita IGTV. apa IGTV apalagi itu ya kan sudah bisa dikomersilkan kalau bahasa itunya. Oh, Dikomersilkan, kita bisa masang iklan dengan tarif berapa hmm. berapa gitu kan. Endorse Iya. apa gitu. Itu Cuman itu syaratnya kalau yang diman sangat sulit sebenarnya, Mas. iya. Itu kalau kita bisa Nggak semudah yang memanfaatkan kita dengan baik bayangkan. loh ya. Heeh. Nggih. Itu kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi tidak jarang juga teman-teman muda sekarang itu, ya termasuk saya sendiri kadang-kadang terlena dengan ujaran-ujaran yang tidak baik, ujaran-ujaran kebencian itu. Hmm. Ngoten, Nah, Mas iya, Umam. apalagi gini ya, Pak. Kebanyakan anak-anak muda sekarang itu bahkan sebagian di antaranya mereka pernah bilang gini, efeknya sampai menjudge ke teman-teman yang lainnya. Misalkan kalau segerombolnya tidak tahu informasi tentang apa yang sudah dikonsumsinya selama beberapa bulan atau apa yang sudah viral, itu mereka menjudge, oh dasar katrok, dasar ketinggalan Nah, zaman dan sebagainya. Itu kan betul. eh, menjadi bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk juga sebenarnya. Nggih. Perilaku Kalau di perilaku anak muda hari ini juga sangat mulai berbeda, sangat bergeser gitu. iya, nggih degradasi. Kalau saya katakan degradasi moral dan akhlak itu sangat kurang, Mas Umam. Kalau di kita itu kan biasanya kalau di kita biasanya kan Heeh, seringkali saya dengarkan itu kaidah apa al muhafadzatu ala qadimi sholih wal heeh. aktu bil jadidil aslah, yang mana Oh, kita harus mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, tradisi-tradisi lama kita itu kan baik, jadi kita juga harus bisa mengambil tradisi baru yang lebih baik, loh ya tentunya. Nah, tradisi mm-mm. kita itu kan yang baik ya tentunya, bukan kayak mohon maaf kemarin itu kan sempat viral itu yang di mana ya, di Pasuruan kalau nggak salah ya, itu ujaran Hmm. kebencian atau mohon maaf organisasi X yang Oh sempat ya ya. viral di Heeh. media sosial itu ya, yang apa kalau tidak salah organisasi yang terlarang itu Ya. enggak. Jadi diviralkan langsung rame, akhirnya digoreng kemana-mana. Ada yang mengatakan PKI, ada yang mengatakan HTI. Mm-mm. Nah, akhirnya ujungnya kita juga yang kena seperti itu. Jadi Heeh. harus pinter-pinter mengelola informasi dan menginformasikan. Harus disaring dulu dalam diri kita, dipikirkan dulu apakah efeknya, dampaknya. Nah, setelah itu baru kita boleh eh, meng-share atau memberikan informasi. Hmm. Nah, makanya sesuai dengan yang saya tulis di opini itu kan strategi jitu untuk menggiring opini publik adalah dengan menguasai media sosial. Betul. Siapa yang hari ini mampu menguasai media sosial, mereka sudah melangkah satu langkah lebih jauh dari mereka yang tertinggal atau yang belum bisa menguasai media sosial. Nah, kebanyakan ini kesempatan itu digunakan untuk para politisi agar bisa menarik simpati, digunakan untuk orang-orang yang ingin viral dan sebagainya. Cuman yang kita garis bawahi adalah cara bermedia sosialnya ini baik atau tidak. Nah, maka Oke. ini harus menjadi salah satu acuan kita dalam bermedia sosial. Boleh kalian menarik simpati di dunia politik, misalkan, boleh kalian pengen menunjukkan diri, oh saya loh ada di dunia ini, lihat saya, lihat lihat keberadaan saya. Boleh seperti itu, cuman kita harus menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, yang santuy.
Jangan sampai memakai Iya, iya, iya. cara yang sadis gitu Mas ya. Iya, betul, betul, betul. Ketika kita menggunakan cara yang santun, maka orang-orang akan segan dengan kita. Ketika kita menggunakan cara-cara yang santuy, maka orang-orang akan lebih dekat dengan kita, Iya, iya. lebih humble, lebih rileks ketika kita ngobrol dan sebagainya. Dan ketika kita menggunakan cara-cara yang sadis, misalkan contoh kemarin viral agar agar membuat konten agar viral dengan memberikan hadiah atau bantuan kepada orang-orang ngeprank istilahnya. Nah, itu kan konten-konten yang hari ini telah ada itu kan menunjukkan moral bangsa ini. Iya, iya, betul. Hanya sekedar misalkan membuat prank A, sesimpel itu, tinggal divideokan, ternyata langsung viral. Hanya membuat video-video yang sangat simpel, kayak contoh kemarin ada beberapa video, diantaranya konten sampah itu. Terus Iya, yang iya. kedua, konten videonya siapa ya? Banyak lah, bisa dicek sendiri di media Iya, sosial. betul. Itu kan banyak sekali. Hanya dengan cara yang sederhana, tapi mereka mudah naik. Tapi sebagian anak muda nggak mau, pengennya memaksimalkan potensinya. Oh, saya pengen membuat video yang keren, agar memang ini karya saya, biar bisa dinikmati orang banyak. Kalau saya itu sih intinya kita boleh melakukan hal apapun di media sosial dengan catatan kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, harus menggunakan cara yang santun, yang santuy dan santun dan santuy dan lain Ya, sebagainya. kalau bisa Jangan juga sampai menghibur lah. Istilahnya menghibur. Itu juga menghibur. penting. Cuma fenomena zaman sekarang saat ini ya Mas Umam, kalau boleh saya katakan, misalnya kemarin itu kan baru kemarin yang viral lagi. Kalau sekarang itu kan dikit-dikit viral, dikit-dikit viral, dikit-dikit viral kan gitu. Itu nggak lama, nggak berkepanjangan. Iya, itulah kemudian betul. dinamakan viral ya. Hanya sebentar. Yang kemarin viral penusukan Syekh Ali Jaber. Nah, itu kan rame. Ya, itu rame di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok juga banyak itu, di YouTube. Nah, itu apalagi teman-teman juga di WhatsApp itu dibuat story. Baru beberapa jam kejadian ya, siang kejadian. Sore, malam itu sudah rame banget. Diposting kayak seperti ini. Mbak, saya yang memberikan informasi terlebih dahulu. Nah, betul, enggak. Seolah-olah itu mereka itu apa ya istilahnya berpengaruh gitu, menyumbangkan informasi. Padahal saya kira ini harus cerdas, teman-teman juga harus pandai ya mengelola informasi dulu. Artinya ini baik nggak sih sebenarnya untuk di-share, ini manfaat nggak sih sebenarnya kalau di-share, apa sih dampaknya, efeknya di kemudian hari besok. Itu nggak ada, itu belum dimunculkan sama sekali sama teman-teman. Betul. Kayak semacam fenomena gitu ya. Misalnya ada orang meninggal, langsunglah dibuat istilah ucapan ya. Itu langsung tek, satu orang yang buat tek 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 dengan cepatnya itu langsung 10, 20, 30 ke bawah. Ini kan juga fenomena. Sekarang ini apa ya? Istilahnya sangat cepat ya. Kayak sistematis gitu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, ini harus disaring terlebih dahulu. Difikirkan terlebih dahulu. Makanya kenapa kemudian terus kita harus cerdas ya. Cerdas di sini kan harus kita munculkan agar kita bisa memberikan efek yang baik terhadap media. Tentunya media sosial ya. Dengan kecanggihannya di zaman sekarang yang tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun lagi akan sangat berkembang dengan cepatnya. Itu juga produk knowledge atau pengetahuan teman-teman juga harus dimunculkan. Jadi ya ambillah manfaat positifnya, yang negatif-negatif ya
cukup buat pelajaran atau ditinggalkan. Itu yang membuat apa ya, nurani atau norma kita itu sangat buruk ya di media sosial ya. Norma kita itu sangat buruk ya. Kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan yang namanya netizen plus 62. Itu itu kan apa ya, julukan. Saya kira itu kok dibangga-banggakan gitu loh. Apa yang membuat kita seneng gitu loh. Padahal ya saya kira itu tidak baik. Jadi kita itu minim literasi yang akhirnya kemudian terlalu banyak komentar. Padahal juga sudah bukan saatnya berkomentar yang bukan ranahnya kita. Misalnya saja COVID-19. Kemarin sempat viral ya, awal-awal tahun gitu. Iya. Seolah-olah semuanya ada di dokter. Udah tahu. Ternyata ketika terungkap, ya wis. Itulah fenomena atau dinamika media sosial zaman sekarang ya. Agak-agak gimana gitu ya. Kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, ya efeknya akan seperti itu. Mas Umam. Ya, contoh konten-konten seperti ini bernilai edukasi itu kan sangat sulit untuk naik. Tapi betul. Saya yakin yang saya lakukan ini menyumbangkan, ikut andil menyumbangkan nilai positif karakter bangsa kita. Betul. Paling tidak entah menyumbangkan hanya 1 atau bahkan 0,0%, saya tetap bangga ketika mempunyai konten yang bernilai edukasi. Cuman itu tadi apa ya, banyak yang harus saya lakukan. Misalkan contoh, sebelum materi ini saya harus mencari informasi terlebih dahulu. Saya harus membaca, saya harus mendapatkan informasi tentang apa yang kita bahas. Makanya saya tidak sewenang-wenang membuat tema, karena itu tadi, menjaga, mengantisipasi. Saya tidak ranahnya di situ kok ngomong masalah itu. Nah, makanya hari ini saya undang panjenengan dalam rangka ngomong masalah ini karena, aduh sinyalnya. Mesti sinyal ya. Halo? Halo Mas. Oke. Lanjut. Nah, makanya saya mengundang panjenengan kan dalam rangka itu, dalam rangka yang memberikan, yang menjadi bintang tamu adalah informan yang memang ahli di bidangnya. Saya hanya pemantik saja. Kira-kira seperti itu. Kalau di saya Mas ya, kalau di saya di KPID itu kan tugas saya melakukan monitoring atau pengawasan ya. Lah itu apa saja sih sebenarnya yang saya awasi itu apa? Yang saya monitoring itu apa? Tentunya adalah konten-konten atau isi siaran di televisi dan radio. Dan itu ada regulasinya Mas. Regulasinya adalah P3SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi pegangan saya itu. Jadi semua bentuk konten siaran yang ada di televisi dan radio itu ada semua di P3SPS itu atau aturan-aturan tersebut. Jadi apabila misalnya lembaga penyiaran baik televisi ataupun radio itu kalau tidak sesuai dengan regulasi tersebut, maka kita bisa melakukan pemanggilan dengan cara kita melayangkan surat. Nah, yang saya awasi adalah satu, biasanya itu yang paling sering muncul adalah merokok. Iklan rokok atau penyiar merokok kalau di biasanya ya di TV 9, di JTV. Kalau TV 9 itu pengajian, kalau di JTV itu Cak Nun itu merokok. Kalau merokok Mas, itu tidak boleh di jam-jam tertentu ya. Tidak boleh. Di televisi itu tidak boleh. Di jam-jam tertentu. Makanya kalau ada iklan rokok ya atau orang merokok di jam pagi sampai malam
kira-kira pukul 9.30, setengah 10, itu boleh semuanya, masyarakat boleh melakukan pengaduan kepada KPI atau KPID. Maka kita bisa menindaklanjuti. Salah satunya merokok. Terus kemudian kalau kita lihat televisi ya, di televisi itu ada klasifikasi siaran. Nah, klasifikasi siaran itu kalau di televisi, itu di layar itu ada biasanya A. Ada tulisan A gitu ya di layarnya itu ya. Di pojok kiri, pojok kanan atau kiri atau atas kanan kiri ya. Biasanya itu ada klasifikasi namanya itu A. Nah, A itu tujuannya adalah siaran ini itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Untuk Itu anak-anak. ada yang Ada 18 lagi. plus. Lah, betul. Itu rokok, Mas. Kalau ada lagi D. D itu dewasa. Dewasa. Lah itu dewasa itu untuk kalangan dewasa. Artinya di sini anak-anak tidak boleh. Sebisa mungkin orang tua atau siapapun yang mendampingi jangan sampai anaknya sendirian melihat konten isi siaran dewasa. Ada R, sebelum D ada R. R itu remaja. Nah, biasanya R itu R13 gitu biasanya. Terus ada lagi SU. Lah, SU itu untuk semua umur. Jadi siapapun boleh melihat konten atau siaran tersebut. Jadi semua televisi pasti ada klasifikasinya seperti itu, Mas. Betul, nggih. Jadi harus ada, wajib orang itu. Tua kita, kebanyakan orang tua kita itu nggak tahu. Nggih, Terus betul. menyajikan televisi kepada anak-anaknya. Yang penting mereka ingin mencet televisi apa, ya udah itu disampaikan. Dan kebanyakan anak-anak umur di usia kelas 1 SD sampai kelas 6 ketika kemarin belajar di rumah itu kan sambil nonton TV kebanyakan ya ditonton itu film-film dewasa semua contohnya kayak di FTV terus di Indosiar iya aku menangis dan seterusnya ini kan sangat mempengaruhi otaknya pola pikir mereka pola pikir mereka dan berefeknya pada tindakannya nanti. Contoh, dia melihat orang pacaran, otomatis, dalam pikirannya, saya pengen kayak di TV, saya ternyata pacaran itu boleh dan seterusnya. Maka melakukan hal-hal yang sama dengan yang di televisi. Iya betul banget. Ini catatan penting untuk orang tua ya, bahwa klasifikasi TV itu sangat harus dipahami oleh orang-orang tua hari ini agar bisa memberikan konsumsi televisi yang baik kepada anak-anaknya. Oke, betul banget ya yang jenengan sampaikan itu sesuai ya dengan aturan-aturan P3SPS ya. Jadi di sini pentingnya orang tua untuk mendampingi anaknya melihat konten televisi, Mas. Jadi saya kasih contoh yang sering muncul itu adalah Siva di stasiun televisi apa ya? Antv ya. Di Siva itu kan Antv ya, betul. Siva. Nah, siaran televisi itu Siva itu kan dia seolah-olah sebagai pahlawan di sana. Dia naik sepeda, bisa terbang, dia bisa manjat pohon, dia bisa berenang dan lain sebagainya lah. Ini kemudian kalau anak-anak yang nonton ya, misalnya di bawah umur anak-anak SD lah, katakan anak SD kelas 1 sampai kelas 6, ini kalau nonton terus kemudian ditiru oleh anak-anak tersebut. Lah ini kan bahaya. Kalau naik sepeda terus terjun gitu ya, terjun ke sungai. Lah kalau Siva itu ada bisa terbang dia. Lah kalau dia kan nggak bisa, dia kan nyebur sungai. Itu yang berbahaya banget sebenarnya ya. Pola pikir anak-anak itu mencontoh atau apa yang dilihat itu dicontoh oleh mereka. Jadi orang tua harus benar-benar mendampingi sebenarnya. Bahkan ada yang seperti ini, Mas. Karena orang tua mempunyai kesibukan di rumah, misalkan banyak cucian, terus banyak kesibukan-kesibukan yang harus dikerjakan di rumah, sehingga agar membahagiakan anaknya, maka diberikan sajian-sajian yang menurut anaknya itu baik, tapi padahal menurut ilmu pengetahuan, menurut psikologi perkembangan dan sebagainya itu kurang baik. Misalkan belum
usia masih belum bisa berjalan, sudah diberikan fasilitas HP, disuruh nonton A, B, C, D, E, F, G, sehingga Iya. mereka banyak pengetahuan yang masuk yang diserap. Sedangkan di HP itu ada banyak informasi-informasi, ada banyak gambar-gambar yang positif, yang negatif. Bila mereka merekam, ya anak-anak kita merekam hal yang positif, oke lah, not really. Tapi Iya, kalau yang iya. negatif, apa jadinya? Ini Iya, kan di akan sini berimbas pada betul. perilaku anak. Baik Mas Umam. Jadi kalau sekarang itu kan sangat sering kita jumpai ya orang tua itu memberikan handphone pada anaknya ya. Padahal anaknya juga ya notabene masih belum bisa jalan atau bahkan masih belum bisa bicara ya. Baru bisa melihat dan mendengar itu sudah dipegangi HP. Dan saya juga terkejut ya, anak kecil-kecil zaman sekarang itu pinter-pinter ternyata ya. Sudah hebat-hebat main Bisa HP-nya. Bahkan mengoperasikan HP-nya lebih tanpa, keren dari kita. iya, bisa mengoperasikan tanpa diajari. Mereka sudah bisa sendiri. Dan itu tahu tempatnya. Tempatnya di mana. Kalau sekarang itu kan YouTube Hmm. yang jadi Eh, bulan-bulanan anak sasaran kecil-kecil utama. itu. Sasaran utama, betul. Jadi apa ya di sini harusnya kan orang tua mendampingi, bukan malah membiarkan ya. Istilahnya kalau orang tua ada banyak sekali pekerjaan di rumah ya. Nah, terus daripada anakku nangis, karena sing Iya. ngomong, terus tak kayak HP aja, tak setel no YouTube, katakan YouTube apa gitu ya. Eh, Ya, anak anak zaman sekarang ya diam ya. Diam terus melihat dengan seksama, bahkan ada yang sampai ketiduran kadang-kadang. Itu eh. Halo? Ya, jadi itu kan saya lanjutkan ya. Itu kan sangat miris ya. ya. Artinya anak juga masih belum waktunya melihat konten-konten di YouTube ya yang notabene sangat bebas Mm-mm. sebebas-bebasnya ya. Bahkan iklan-iklan dewasa, iklan-iklan tidak jelas gitu kan semuanya masuk ke dalam situ. Tidak ada kontrol di situ. Itu juga membahayakan pola pikir anak ya. Kalau diambil terus kemudian nangis, berok-berok, gak mau dan lain sebagainya, itu kan juga dampaknya sangat berbahaya Nah, gitu Mas kira-kira Umam. solusinya bagaimana, Mas? Ketika ketika ini nanti didengarkan oleh orang-orang tua, terutama sekarang kan banyak orang apa anak-anak muda, ibu-ibu muda yang sudah mempunyai anak, Iya baru betul, baru nikah terus sudah mempunyai anak, anak terus kecil. mereka bingung cara mengkondisikan anak kecil baru pertama kali ngomong anak dan seterusnya. Kira-kira solusinya seperti apa selain selain memberikan fasilitas seperti itu? Baik, saya kira kalau menurut hemat saya itu boleh-boleh saja ya memberikan edukasi atau informasi kepada anak. Tapi itu pesan saya itu harus benar-benar didampingi, Mas. Jadi ada segmen-segmen tertentu, waktu-waktu tertentu ya bolehlah kita beberapa menit kita konten-konten yang positif, yang mendidik anak. Ya ini yang penting. Hmm. Konten yang cerdas, konten yang santun ya, konten yang memberikan edukasi terhadap anak. Misalnya ya konten-konten belajar, mengajar atau murotal Quran, mengaji, belajar menulis, membaca. Saya kira itu ada semua di YouTube. Apa sih di YouTube itu yang nggak Hmm. ada? Hanya saja orang tua harus tetap mendampingi anaknya. Di sini jangan sampai anaknya ditinggal sendirian melihat konten-konten siaran di YouTube, platform YouTube dan lain sebagainya ya. Itu sangat berbahaya. Jadi pesan saya boleh kita eh, memberikan pengajaran atau pembelajaran Keleluasaan. terhadap anak, iya boleh, tapi tetap kita harus mendampingi anak itu penting. Jadi Hmm. kalau sudah waktunya ya sudah, kalau selesai ya selesai, jangan sampai terus Hmm. diteruskan sampai
selesai ya, sampai tidur dua-duanya, ibu dan anaknya sama Iya. orang tuanya tidur semua. Itu kan sering terjadi, Mas. Jadi malam sebelum tidur gitu, satu keluarga kecil Hmm. yang Aduh, sinyalnya sangat tidak mendukung. Oke teman-teman jangan khawatir, nanti akan saya upload di YouTube ya biar dan akan saya coba edit biar nanti kalian mendengarkannya bisa maksimal. betul Oke Mas, gitu. selanjutnya ini apa namanya menurut panjenengan ketika apa ya? Tadi kan sudah kita bahas ya tentang norma-norma ketika kita membuat konten yang bisa mengusik eh, bisa mengusik orang lain itu kan apa ya bisa dilaporkan dan sebagainya. Nah, kemarin juga ada isu tentang kata-kata anjay. Kira-kira ini bagaimana Asik ini menurut ya. panjenengan? Nah, singkat saja. Anjay. Anjay. Menurut Jadi panjenengan bagaimana? Hanya ah, kata-kata katanya kan niatnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar moral bangsa ini bisa terlihat baik dengan menjaga kata-kata anjay biar kata-kata anjay ini apa ya gimana lah menurut lucu panjenengan ya. gimana Sebenarnya kira-kira apa ya ini kan saya juga Bintang penasaran Surabaya awal-awal. kayaknya orang itu. Sebenarnya apa ya istilahnya itu, ini kan hanya sebatas istilah ya. Ini kalau saya kemarin browsing itu apa sih sebenarnya anjay itu? Anjay itu ada yang mengatakan anak Jakarta anjay, anak Jakarta yoman. Coy gitu katanya seperti itu. Nah, Nah, ini kan lucu. Kata-kata seperti ini itu kan harusnya bisa membuat kita merekatkan sosial, perekat sosial. Saya kira eh, sesama misalnya ya ini kan viralnya di Jakarta ya, bukan di Jawa Timuran. nah, Jadi anjay anak Jakarta Yoman. Artinya ini sesama teman. Biasanya kita kalau lagi ngobrol entah itu di ungkap warkop, di kampus. ungkapan keakraban. Ah iya betul, ungkapan keakraban. Lah ini kan bisa membuat kita lebih harmonis, bisa lebih Betul. apa dekat lagi ya dengan sahabat, teman atau kerabat kita ya. Akan tetapi ini kan juga bisa membuat seseorang itu tampak jelek atau jahat ya. Kalau konteksnya itu dibarengi dengan emosi, dibarengi dengan marah, mangkel gitu kan. Ya, kalau boleh saya katakan hampir sama lah. Kalau kalau di Jakarta itu kan kita juga punya, nggak hanya anjay di Jakarta. Kalau di Surabaya itu kan ada istilahnya apa ya, Janjo, kalau nggak salah. Ya kan, ya itu nggak apa-apa Oh. sebenarnya. Itu kan bagus. Nah itu kan, Tapi Mas, enggak separah di Surabaya menurut saya. Di, kata anjay diungkapkan semarah-marahnya orang itu enggak ada nilai sakitnya kok. iya biasa aja Anjay, saya. anjay, loh. Ekspresinya meskipun dengan marah itu saya kira ini bukan ungkapan untuk marah. Kalau kalau menurut saya ya, entah untuk yang Iya, lain. iya, iya. Beda Kak, Betul. beda lagi kalau orang Surabaya. Nah, biasanya bilangnya itu sebagian orang ada yang menganggapnya itu buruk, tidak Iya. pantas untuk diungkapkan. Sebagian Mm-mm. orang lagi memang itu ungkapan kata sahabat. Sama halnya Nggih. biasanya panjenengan manggil Ben, manggil dia Ben. Jadi salah kaprah ya bahasanya. Salah kaprah, Orang-orang, betul. iya, orang-orang di sana itu salah kaprah, mengartikan sesuatu itu padahal tidak apa, tidak tahu yang Sesuai sebenarnya dengan dirasakan. Nggih, karena ya anak-anak muda yang di sana yang bisa merasakan sensasinya untuk guyonan yang mana di belakangnya itu ditambahi anjay kan gitu biasanya. Kalau sekarang dirubah anjir gitu, ada anjim gitu wis. Ya itu kan apa ya? Efek atau dampak dari hal-hal tersebut yang kemudian
dianggap negatif, maka akan bermunculan kembali. Itu akan bermunculan kembali istilah-istilah seperti itu yang lebih keren, bahkan ada yang lebih baik, atau bisa saja positif, bisa saja juga negatif. Itu kan juga respon dari teman-teman yang apa Iya. kata-kata tersebut dilarang atau bahkan ada yang sampai mau dipenjara, itu kan lucu gitu loh ya. Apa gitu loh. Kalau itu sih Nggak menurut jelas. saya enggak jelas memang. Mereka kayaknya belum Ya, pernah main kan ke Surabaya, Mas. kayaknya harus diajak ke Surabaya ini. Iya, ya harus diajak ke Agar tahu Surabaya. bagaimana caranya berteman, bagaimana caranya santun dalam berbicara. Enggak betul. Nah, sudah kayaknya kalau Anda ini nggak penting. Enggak. Baik. Apa namanya? Mungkin ini Mas, lebih pada nilai edukasi kepada apa ya? Lebih semua hal yang keluar dalam diri kita itu kan cerminan apa yang telah kita dapatkan. Semakin Enggak. kita cerdas, semakin kita tahu akan banyak hal, maka kita tidak mudah menjudge, kita tidak mudah eh, apa namanya menyimpulkan, kita tidak Enggak. mudah apa ya lebih kepada menjudge lah sesuatu itu dengan hal yang sederhana. Contohnya tadi kata-kata anjay, ketika hanya dipikirkan sedangkal yang beberapa orang pikirkan, terus mengakibatkan bisa dipenjara karena bahasanya menyakitkan, karena bahasanya terlalu jorok, itu kan ya kembali lagi ke diri kita tadi. Bagaimana caranya Enggak. kita bisa cerdas dalam berliterasi, Enggak baik betul, Mas. berliterasi digital maupun berliterasi eh, apa namanya non digital kayak buku itu namanya literasi apa? Ya berliterasi ya. Iya, literasi. Kalau di media namanya literasi media biasanya, Mas. Hmm. Ya berliterasi apapun lah, bisa media, Enggak. bisa digital, bisa semuanya. Semakin kita banyak apa yang kita dapatkan, maka semakin luas pula jangkauan kita. Hmm. Teman-teman, Enggak. kira-kira. Betul. Betul banget. Jadi eh, kita harus pandai-pandai mengelola informasi dan harus cerdas menyampaikan informasi. Banyak juga eh, agaknya tidak terlalu tergesa-gesa ya, Mas, dalam menyampaikan informasi. Ya kita harus menyaring terlebih dahulu apakah itu benar, apakah itu bohong, ataukah itu hoax. Itu kan juga penting kalau di zaman sekarang itu. Jadi Paling enggak yang harus kita ketahui ada beberapa referensi. Misalkan informasi betul. tentang penusukan. Kita dapat referensi dari mana? A, B, C. Oh, ternyata ke referensi 4 ini menyampaikan hal yang sama. Oh, kira-kira keempat referensi yang kita baca itu kredibel dan tidaknya itu kan bisa diketahui Nggih, dari nggih. setelah kejadian. Nah, Iya. misalkan contoh, misalkan contoh apa ya kejadian yang hoak-hoak itu kan kayak contoh munculnya PKI. Ternyata Hmm. hanya referensi-referensi sebelah orang yang tidak suka dengan apa dengan pemimpin hari ini, apa namanya, orang yang tidak suka dengan uh, apa ya ya pemimpin hari ini itu kan Iya, menganggap ya. bahwa sebagian dari PKI tidak suka dengan orang A di cas untuk apa bagian kelompok dari PKI dan Nggih, seterusnya, nggih, itu kan nggih. hanya media-media yang milik mereka saja yang mengupload hal itu, sehingga Iya. sekarang sudah tidak lagi sulit membedakan mana yang benar mana yang salah karena sedikit banyak sudah mulai terlihat Mas. Misalkan di TV juga kan seperti itu. Ada media yang Iya, iya. kredibel, ada media yang tidak. Kadang media juga bisa dibeli. Iya, Kan betul. Jadi, itu sudah hmm. menjadi fenomena yang sangat mudah kita temui. Iya. Jadi, Mas, saya potong. Kurang beberapa menit lagi. Closing statement. oh, siap. Siap, Mas. Intinya, Jadi,
intinya sesuai dengan tema ya, santun bermedia sosial di tengah pandemi ya. Artinya kita kalau bermedia sosial itu